Kalian penasaran nggak sama benda yang satu ini? Mungkin kalian kalau lihat dari bentuknya, kalian bisa tahu apa fungsi dari benda yang satu ini. Kalau kalian bisa lihat, ini bisa diputar, ini bisa dibuka. Ya, ini bisa dibuka, nanti kan bisa masukin air ke sini aja, masukin air dari keran wastafel. Dan ini bahannya dari semacam karet gitu loh. Jadi kalian bisa dipencet-pencet tuh, bisa dipencet. Nah, habis itu tadi gua pasang dulu ini. Nah, pokoknya nanti kalau kalian pencet dan sudah terisi air, itu kalian bisa lihat di sini ada lubang-lubang kecil. Itu nanti kalian pencet, nanti air bakal keluar nyembur. Ya, ini namanya adalah bidet portable. Mungkin kalau di Indonesia kalian mengenalnya sebagai tau nggak sih, tembakan air yang bisa kalian temukan di sebelah WC jongkok. Nah, ini versi portable-nya karena bisa dibawa kemana-mana dan ini adalah alat esensial yang selalu gua gunakan tiap hari. Karena gini, gue udah melakukan katakanlah survei singkat di Belanda dan gue belum pernah menemukan adanya semprotan di WC-nya. Mungkin kalau kalian pernah ke Belanda dan pernah melihatnya, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Cuma kalau saat ini sejauh pengamananku, baik di kampus, di stasiun, di tempat publik manapun, gue belum menemukannya. Entah ya kalau di rumah penduduk, mungkin ada yang udah make, studi orang make, cuma di wilayah uh, publik itu gue belum menemukannya. Jadi mereka tuh bebersih pakai apa sih? Saksikanlah. Ini adalah tisu. Dan gue cukup kaget awal datang ke sini. Ya gue sih udah tahu ya dari awal kalau orang Eropa tuh emang gak pernah pakai semprotan, mereka tuh lebih prefer pakai tisu. Cuma kan tetap aja ngeliatnya itu kayak tisu gitu. Kamu cebok pakai tisu. Terus orang Belandanya yang aku tanya bilang, ya emang kenapa? Ya kan, gue sebagai orang Indonesia yang beradab itu selalu menggunakan air untuk bersih gitu. Kalau pakai tisu, gue nggak mau sih. Gua nggak akan mau bebersih pakai tisu gitu, coba pakai tisu. Jadi gue kalau perut sakit, pengen buang air besar di kampus tuh selalu gue tahan karena gue tahu eh, gue nggak bakal nemu semprotan. Jadi kadang-kadang ya itu gue juga bawa ini ke kampus loh karena untuk jaga-jaga kalau lagi ada agenda darurat gitu. Karena gue nggak mau pakai ini kayak ada ya orang pakai tisu ya buat cebok ya. Cuma oke lah eh, itu cara orang bebersih di sini. Nah, itulah dasar yang membuat gua ingin membawa kalian memahami pertoiletan di Belanda. Ya, lebih tepatnya sih di kampusku ya, sama di asramaku. Karena ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya satu hal itu adalah di kampusku ada yang namanya WC Algender. Maksudnya apa? Jadi itu ya WC biasa, cuma cowok cewek boleh masuk ke sana. Nah, gua selalu ngindarin WC itu karena awkward gak sih? Kayak canggung aja kalau kalian di dalam, tiba-tiba ada lawan jenis yang masuk gitu. Kan kayak kurang appropriate gitu ya. Nah, alhasil gue kalau di kampus selalu ngindarin yang namanya toilet algender dan gue selalu masuk ke ya toilet cowok ya toilet cowok gitu. Cuma ya itulah. Nah, jadi saksikanlah ini tour singkat gue ke toilet di kampus dan toilet di asrama gue. Nah, ini jadi kamar mandinya ya. Ini tempat kami naruh sabun. Ini sabun gua nih, tempat-tempat gua nih ada tuh room 2. Biasanya kan kami ada bertujuh ya, jadi ini udah kepake semua. Biasanya di sini kami nyimpan peralatan buat bersih-bersih ya. Ini buat bersih-bersih di koridor sih. Bisa buat bersih di kamar mandi sama ya bersihin koridor di depan sana juga. Ini wastafelnya ya nggak ada yang aneh. Juga kami juga punya dua shower nih. Ini shower pertama sama shower kedua dan masing-masing itu punya apa ya? Ada air panas sama air dingin. Jadi enak banget lah terutama kayak sekarang lagi winter itu kami mesti punya air panas ya biar nggak kedinginan pas lagi mandi gitu. Terus di sini ini WC-nya ya. Ini sih WC laki-laki ya. Dan tapi gue jarang kesini karena satu hal. Eh gue kan orang Asia, jadi gue perlu
air buat cebok. Nah sedangkan di sini tuh gua nggak bisa ngambil ini kan, nggak bisa ngambil air. Kalau mau ngambil air harus dari sini. Dan masa gua sambil buka pintu, juga lantainya tuh harus selalu kering loh, nggak boleh basah. Ini agak basah dikit karena abis dipel. Tapi intinya gue jarang kesini karena gue ngambil air dari mana? Gue kan pakai bidet kan, dan ya satu botol itu nggak akan cukup untuk gue cebok lah, katakanlah. Jadi solusinya gue pindah ke toilet yang satu lagi, itu lokasinya ada di sini. Ya ini lampunya juga apa ya, otomatis. Nah, ini WC yang gua suka. Ini sebenarnya WC buat ini sih, buat WC buat perempuan, cuma yang gua suka itu ada ininya nih, ada wastafel. Jadi kalau botol gua udah habis, gua tinggal isi ulang di sini dan gua bisa lanjut cebok gitu. Ini di WC kampus kita dapet ada tisu, ini ada tisu sama ada alat untuk ngebersihin ada sabun buat ngebersihin permukaan tempat duduknya loh. Cuma ya itu aja sih, di sini nggak ada bidet, jadi cuma gini aja. Dan lantainya itu nggak boleh basah. Ya bukan nggak boleh basah sih, cuma emang sumber airnya mau dari mana gitu. Jadi ya begitulah, harus kering banget kalau mau berak di sini, dan harus pakai tisu. Dan kalaupun kamu pakai tisu ya harus bawa bidet sendiri loh. Well, jadi itulah ya tur singkat ke toilet kampus dan WC di asrama gua. Dan semoga kalian dapat ya setidaknya mendapatkan gambaran bagaimana sih kondisi pertoiletan di Belanda. Yang shock sih paling kayak yang shock, bukan shock ya, maksudnya yang agak beda itu misalnya lantai toilet nggak boleh basah. Well, gue sih tahu gue pakai ginian dan gue usahakan itu nggak akan tumpah ya. Cuma ya tetep aja kadang-kadang gue semprotnya kejauhan atau kecepatan, jadi agak bocor gitu. Cuma ya udahlah. Cuma selebihnya oke sih, selebihnya gue suka ya. Ya tapi toilet sih yang penting bisa mandi, bisa buang air kecil itu juga udah oke. Jadi ya semoga kalian puas dengan konten gue yang satu ini, dan jangan lupa saksikan konten-konten gue berikutnya. Jadi ya subscribe, tombol lonceng. Dan kalau kalian ada pertanyaan mengenai seluk-beluk hidup di Belanda, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu gue pasti jawab, dan jadi tulis aja ya, jangan terlalu ragu. Oke, sampai jumpa semua, bye bye.